kita merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian, dan juga kita sudah merumuskan tujuan penelitian gitu ya. Meskipun setelah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian itu masih ada beberapa hal gitu ya. Misalnya bisa juga dituliskan tentang manfaat penelitian itu apa ya. Jadi selain untuk tujuan, jadi bisa dibedakan apa yang dimaksud dengan tujuan penelitian dengan manfaat penelitian gitu ya. Kalau manfaat penelitian itu lebih kepada dampak yang diharapkan dari penelitian yang kita lakukan bagi orang lain gitu ya. Dan biasanya disebut juga dengan outcome gitu ya. Outcome itu apa yang terjadi, apa yang kemudian berubah gitu ya, apa yang kemudian terpengaruh ya, setelah kita melakukan penelitian. Itu yang mungkin disebut dengan manfaatnya gitu ya, manfaat penelitian. Sementara tujuan penelitian itu adalah suatu hal yang eh, sangat inherent gitu ya, harus sejajar, harus beriringan dengan masalah penelitian gitu ya. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita sudah mampu mengidentifikasi masalah apa gitu ya penelitian yang kita lakukan, itu sudah membantu 50% kita melakukan eksplorasi atau penyelidik itu sebenarnya kan itu sendiri gitu ya. Kenapa demikian? Ketika masalah itu kita sudah kenali gitu ya, sehingga dengan demikian kita akan melakukan tahapan-tahapan berikutnya terfokus gitu ya, atau terkoneksi dengan masalah itu. Nah, kalau kita belum mampu mendefinisikan masalah dengan clear, dengan jelas gitu ya, sehingga itu akan mengganggu ya. Itulah kemudian yang menyebabkan kenapa seseorang lama dalam menyelesaikan penelitiannya, karena dalam mendefinisikan masalah penelitian itu dia masih gamang gitu ya, masih galau ya kalau bahasa anak-anak muda sekarang ya. Jadi kalau kita sudah mampu mendefinisikan masalah itu, insya Allah itu sudah sangat membantu. Ya memang dalam mengemukakan masalah itu ada tantangan tersendiri ya dalam kita menemukan masalah penelitian ya. Biasanya ya apalagi kalian barangkali di semester berikutnya akan berada pada situasi di bawah tekanan gitu ya, ada kewajiban akademik untuk melakukan penelitian yang disebut dengan misalnya tugas akhir, yang diawali dengan menyusun proposal, kemudian nanti dilanjutkan gitu ya dengan sidang atas proposal sendiri, dan nanti dilanjutkan lagi dengan penulisan tugas akhir itu sendiri. Sehingga katakan tidak kurang dari 2 semester at least gitu ya, kalian akan berkutat dengan apa yang dinamakan dengan penelitian. Sementara ya itu baru dari sisi katakan apa namanya, obligatori, dari sisi sistem ya, dari sisi regulasi peraturan yang dibuat gitu ya, baik di tingkat kampus maupun dalam kerangka kita mengikuti apa yang digariskan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah gitu ya, bahwa dalam pendidikan tinggi itu di kita di Indonesia ya harus melakukan apa yang dinamakan penelitian gitu ya. Mahasiswa tingkat akhir itu harus dibekali untuk bagaimana dia bisa melakukan penelitian dalam kerangka memiliki gitu ya pengalaman untuk solving the problem gitu ya, memecahkan suatu masalah ya. Tentu dalam kacamata akademik ya, bukan dalam kacamata sosial bermasyarakat ya, tidak gitu ya. Meskipun kadang masalah-masalah penelitian kita ya tentu diambil dari masalah-masalah sosial di sekitar kita. Nah, tantangan itulah yang kemudian yang saya maksudkan. Di satu sisi kalian mungkin melakukan hal itu apa namanya dipaksa gitu ya dari regulasi. Nah, barangkali passion gitu ya, atau minat atau kecenderungan untuk melakukan itu belum begitu ada gitu ya, sehingga mau tidak mau hanya mengikuti ritme bahwa hal itu diwajibkan oleh kampus atau diwajibkan oleh sistem pendidikan tinggi di negara kita. Nah, persoalannya adalah ketika kalian kemudian mendefinisikan suatu masalah yang barangkali masalah itu
baru hanya sebatas ya sudah saya mau meneliti tentang hal ini gitu ya. Dan di sisi lain secara psikologis itu kalian hanya di pressure atau didorong untuk melakukan penelitian. Sehingga kemudian masalah yang dikemukakan itu menurut apa namanya kacamata akademik itu bukan suatu hal yang baru lagi. Itu adalah sebuah persoalan yang mungkin sudah ribuan paper atau ribuan skripsi menulis tentang hal itu gitu ya. Jadi dikembalikan lagi misalnya di kita ini jurusan hukum ekonomi syariah berbicara tentang konsep mudorobah bagaimana aplikasinya di lembaga keuangan syariah itu bukanlah sebuah masalah penelitian yang baru ya. Jadi, sejak kemudian ada lembaga keuangan syariah di kita tahun 90-an sampai sekarang itu hal itu mungkin sudah berulang diteliti oleh orang lain. Sehingga ketika mengemukakan masalahnya apa, itu ada kegampangan tersendiri. Nah, ini satu hal kemudian situasi yang saya katakan nanti apa akan kalian hadapi gitu ya ketika diminta untuk diminta untuk menuliskan sebuah judul penelitian, kemudian masalahnya apa, ada semacam kegampangan untuk menggali lebih jauh dan rata-rata masalahnya itu masih masalah yang sudah pernah dibahas oleh orang lain, sudah ditulis, atau masalahnya masalah yang simpel yang mungkin hanya sekedar apa namanya artikel pendek 3 halaman 4 halaman itu sudah selesai gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang barangkali akan dihadapi. Nah, kembali lagi tentang topik pembahasan kita hari ini tentang kajian pustaka dan landasan teori. Nah, saya kembalikan lagi itu diletakkan setelah kalian merumuskan masalah, tujuan penelitian, ada kemudian manfaat penelitian gitu ya. Kadang diminta ya, tapi kalau untuk skripsi itu memang sudah ada di template-nya itu ini manfaat penelitiannya apa. Kemudian setelah manfaat penelitian itu biasanya ada ruang lingkup penelitian. Jadi ada batasan-batasan gitu ya. Jadi kalau meneliti misalnya tentang akad musyarakah, konsep dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah, berarti fokusnya di situ dibatasi pembahasan mengenai misalnya mengenai definisi musyarakah dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang fatwa, dari sudut pandang apa kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi dibatasi pada hal itu, jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Mungkin kalian tidak akan diminta untuk mengkaji bagaimana definisi musyarakah yang dijelaskan misalnya oleh apa namanya oleh badan fatwa ulama di Eropa. Ya. Kalau misalnya teori penelitian kalian ini atau masalah penelitian kalian ini dibatasi hanya di Indonesia gitu misalnya. Meskipun tidak ada halangan gitu ya mencoba mengambil juga definisi di luar Indonesia tapi hanya sekedar untuk menyempurnakan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan bahagian ruang lingkup penelitian ya. Dan yang terakhir sebelum landasan teori itu adalah struktur penulisan penelitian ya. Jadi sifatnya lebih teknis gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kajian pustaka dan landasan teori ini. Jadi kalau dalam kerangka proposal itu mungkin manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian gitu ya. Itu diminta juga tapi kebanyakan setelah apa namanya setelah pertanyaan dan tujuan penelitian kalian dituntut untuk menggali teorinya apa atau landasan teorinya apa atau kajian pustakanya apa dan itu kita coba gali dalam pertemuan kita hari ini gitu ya apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dan apa yang dimaksud dengan landasan teori.
Oke, Afwan Ustadz, hujan besar dan petir. Gimana? Kalian lancar nggak suara saya? Lancar Ustaz. Hah? Lancar Ustaz. Lancar. Lancar Ustaz. Baik, main ya. Nah, kita coba lihat bagaimana definisi dari kajian pustaka ya. Ini ada buku pengantar metodologi penelitian, nanti saya share juga ya. Ada berapa halaman? Ada 132 halaman dan pembahasan mengenai landasan teori ataupun kajian pustaka itu tidak begitu banyak ya. Nah, penulisan kajian pustaka dan landasan teori kadang disatukan, kadang dipilah ya. Nah, kenapa demikian? Ya, kadang di dalam beberapa penelitian ya, dan kebanyakan misalnya dalam penelitian kualitatif yang sifatnya eksploratif gitu ya, itu terkadang tidak dibutuhkan teori-teori, tidak ditemukan ada teori gitu ya, karena penelitian kualitatif biasanya yang diteliti adalah satu fenomena atau satu masalah gitu ya, apa yang menjadi motivasinya, motif di belakang masalah itu, atau apa yang kemudian cara-cara menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kadang kebanyakan dalam penelitian syariah atau penelitian hukum gitu ya, kebanyakan kita menulis apa yang disebut dengan kajian pustaka saja. Ya, kajian pustaka dan landasan teori. Teori itu biasanya kebanyakan gitu ya digunakan untuk penelitian yang sifatnya sains gitu, penelitian umum, matematika, fisika, atau penelitian di bidang ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif. Ada beberapa teori yang digunakan dan kemudian diuji gitu ya, diuji dan dinarasikan apa hasilnya. Nah, untuk penelitian kualitatif ya, khususnya penelitian hukum dan syariah, kita kebanyakan menggunakan istilah kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah kita mencoba membuat daftar ataupun membuat list gitu ya, penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang yang beririsan dengan topik penelitian yang kita pilih gitu ya. Atau pernah juga membahas, akan tetapi ada hal yang belum tertuliskan di dalam penelitian terdahulu tersebut dan kita ingin mengisinya dengan atau kita ingin melengkapinya dengan penelitian yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan kajian pustaka. Ya, kajian pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya. Sementara kalau landasan teori dipahami sebagai penyusunan teori-teori yang relevan dengan penelitian melalui penelusuran sejumlah sumber kepustakaan yang berisi teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Ya. Bila keduanya disatukan, berarti peneliti memahami bahwa kajian pustaka adalah penelusuran kajian terdahulu sekaligus sekaligus penentuan teori yang menjadi landasan atau kerangka teori dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, dari segi penamaan, istilah kajian pustaka itu juga bervariasi. Ya. Ada yang menyebutnya studi literatur atau kajian literatur, ada studi pustaka, ada tinjauan pustaka, ada ulasan kepustakaan, studi kepustakaan, dan lainnya. Ya. Adapun namanya maksudnya tetap sama. Ya. Bahwa secara umum kajian pustaka itu berisi dua komponen gitu ya. Penelusuran kajian-kajian terdahulu dan juga ada landasan teori. Nah, landasan teori dalam konteks kajian hukum dan syariah ya mungkin dapat dibatasi pada misalnya teori hukum yang khusus itu didahulukan dari hukum yang umum gitu ya, atau kaidah yang khusus itu lebih dianggap daripada kaidah yang sifatnya khusus gitu ya, atau undang-undang yang secara spesifik khusus gitu ya, itu digunakan dijadikan sumber rujukan pertama dalam konteks penelitian hukum,
baru setelah itu digunakan undang-undang ataupun kompilasi hukum yang sifatnya umum gitu ya. Nah, bagaimana prakteknya? Misalnya dalam konteks apa namanya ya, dalam konteks pengaturan jual beli aset pemerintah gitu ya, jual beli aset pemerintah dalam hal penerbitan sukuk negara. Nah, undang-undang yang dipakai tentu adalah undang-undang sukuk negara gitu ya, SBSN. Tidak menggunakan undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara, kan ada undang-undang tentang perbendaharaan negara juga gitu ya. Ada juga undang-undang yang mungkin beririsan ya, yang mengatur tentang BMN ya, barang milik negara ya, atau barang milik daerah, ada peraturan-peraturan gitu ya. Atau ada juga undang-undang yang sifatnya umum, misalnya undang-undang uh, kitab undang-undang hukum perdata misalnya ya, atau kitab undang-undang yang berkaitan dengan tanah misalnya ya, undang-undang pertanahan. Nah, itu kurang relevan dipakai. Yang paling relevan tentu adalah undang-undang yang memang secara spesifik membahas penelitian yang kita tetapkan gitu ya. Nah, itu maksudnya dalam hal tadi ya, eh, dalam hal landasan teori dalam kajian hukum gitu ya. Landasan teori dalam kajian hukum itu ada ya, ada yang berbunyi, silakan kalian cari istilahnya ya. Ada bahasa Itali kalau saya tidak salah ya. Kaidah khusus itu didahulukan dari kaidah yang sifatnya umum. Itu kajian hukum yang positif gitu. Nah, kalau dalam konteks syariah misalnya, mengenai landasan teori, ya landasan teori itu bisa menggunakan konsep kaidah-kaidah fikih ya. Kaidah-kaidah itu kan pada dasarnya artinya adalah sebuah teori. Teori dalam muamalah misalnya, hukum asal untuk muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan itu tidak boleh dilakukan ya. Barangkali ada dalam itu kan kaidah yang berlaku umum gitu ya. Barangkali ada kaidah yang secara khusus misalnya menentang teori tersebut atau menentang kaidah tersebut, itu yang kemudian menjadi konsen penelitian ini misalnya ya, di bidang syariah. Nah, itu kaitannya dengan teori-teori ya, teori-teori yang saya sampaikan. Jadi dalam bab 2 atau setelah kita merumuskan masalah, setelah kita menetapkan tujuan penelitian, langkah berikutnya adalah kita menyusun studi pustaka atau kajian kepustakaan gitu ya. Di mana dalam kajian kepustakaan itu ada dua komponen utama, yaitu penelusuran kajian-kajian terdahulu, termasuk di dalamnya kalau ada teori-teori yang relevan berkenaan dengan topik penelitian kita gitu ya. Jadi itu yang masuk dengan kajian pustaka. Kalau misalnya kalian ingin meneliti tentang kesesuaian fatwa, bukan kesesuaian fatwa ya, aplikasi suatu akad syariah ya, di dalam praktek keuangan syariah kontemporer gitu ya, baik di lembaga mikro ataupun lembaga keuangan yang lebih dari mikro gitu ya, dia lebih besar seperti bank umum ya, seperti BUS ya, bank umum syariah. Contohnya implementasi akad implementasi akad musyarakah gitu ya dalam pembiayaan properti oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Itu di kasus misalnya BTN Syariah, Bank Tabungan Negara Syariah ya, sebagai pihak yang menawarkan produk pembiayaan properti gitu ya, menggunakan konsep musyarakah misalnya. Nah, apa kemudian yang menjadi kajian-kajian pustaka kita untuk penelitian yang kita contohkan di atas gitu ya. Nah, tentu kemudian yang kita bahas adalah tentang musyarakah itu sendiri dari sisi konsepnya gitu ya. Konsep musyarakah itu gimana sih gitu ya. Kitab-kitab fikih yang mendefinisikan musyarakah itu apa sih gitu ya. Nah, dalam hal ini kalian mendefinisikan hal itu ya harus mencari katakan narasumber bukan narasumber ya, sumber-sumber rujukan yang kredibel
ya, yang kredibel, yang kalau bisa itu paper penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasikan di uh, jurnal-jurnal yang bereputasi baik gitu ya. Setidaknya misalnya diindeks atau diakreditasi oleh lembaga akreditasi jurnal nasional di Indonesia gitu ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 misalnya. Atau kalau jurnalnya internasional terindeks misalnya oleh Scopus ataupun WOS gitu ya. Nah, kalian mencari di situ ya tentang definisinya, tentang akad musyarakah ya. Tidak hanya sekedar definisinya, ya coba baca dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut kira-kira yang beririsan, yang berkaitan dengan penelitian kita itu apa gitu ya. Tapi kalau judul penelitiannya seperti apa yang saya ungkapkan tadi gitu ya, kalian katakan ini semacam ini sebuah judul penelitian, tapi itu adalah judul penelitian yang sudah usang ya. Itu bukan lagi suatu hal yang baru ya. Karena sudah akan sangat banyak penelitian tentang akad musyarakah dan bagaimana aplikasinya di lembaga keuangan gitu ya. Dan ketika melakukan penelitian, kalian tidak akan menemukan pembahasan yang baru gitu ya. Kecuali kemudian kalian misalnya fokus kepada masalah-masalah fikih gitu ya, masalah-masalah fikih dalam dalam implementasi akad musyarakah untuk pembiayaan properti gitu ya. Berarti kemudian yang menjadi topiknya tidak lagi hanya mencari apa definisi akad musyarakah, tapi sudah lebih jauh dari itu. Berarti yang kalian cari adalah apa masalah-masalah fikih berkenaan dengan akad musyarakah yang kalau diimplementasikan di sebuah lembaga keuangan syariah. Itu artinya sudah lebih advance lagi gitu ya, karena mencari masalah-masalah fikih itu ya seperti suatu hal yang katakan lebih berat dari hanya sekedar kalian dituntut untuk mendefinisikan akad musyarakah, apa dasar hukumnya, apa rukun dan syaratnya. Ya, jadi kembali lagi gitu ya, tapi kalau berkenaan dengan menentukan apa yang akan kita tulis di landasan teori ataupun dalam kajian pustaka, yaitu kembali lagi tentu topik-topik yang berkaitan erat dengan judul penelitian yang kita buat dan juga berkaitan erat gitu ya dengan rumusan masalah penelitian yang kita buat gitu ya. Itu sedikit tentang kajian pustaka. Di mana kajian pustaka ada penelitian terdahulu di situ dan juga ada ada landasan teori. Nah, landasan teori kalaupun ingin dipakai, contohnya tadi yang saya sudah sampaikan ya, misalnya tentang kaidah fikih. Kaidah itu dapat dikatakan sebagai sebuah teori gitu ya. Kalau dalam manajemen mungkin teori pemasaran, misalnya kalau dalam manajemen bisnis ya, teori misalnya perilaku konsumen gitu ya, itu berkaitan dengan teori. Nah, kalau dalam konteks fikih, contoh yang tadi itu kaidah fikih, atau kalau dalam konteks hukum, ya, teori hukum tertentu ya, bahwa kaidah hukum yang khusus itu didahulukan dari kaidah hukum yang sifatnya lebih umum gitu ya. Baik, berikutnya untuk pembahasan kita ini kita ingin mengenali apa fungsinya landasan teori. Ya. Fungsi teori dalam penelitian. Pertama, teori menuntun peneliti dalam merumuskan hipotesis, merumuskan variabel, indikator, dan instrumentasi. Ya. Ini agak lebih kompleks ya. Variabel itu sekali lagi kebanyakan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya. Kemudian yang kedua, teori membantu peneliti dalam menafsirkan data. Oh ya, yang untuk satu tadi, variabel, hipotesis, indikator ini kebanyakan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya. Kalau yang kedua, teori membantu peneliti dalam menafsirkan data. Ya. Contohnya tadi teori tentang kaidah fikih ya, kaidah fikih tentang teori pada hukum asal muamalah itu boleh gitu ya. Kemudian teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran terhadap data sehingga data memiliki makna yang lebih berarti. Kemudian teori menghubungkan satu studi dengan studi lainnya, ya. Nah, itu tadi ya tentang fungsi-fungsi teori, dan saya juga mengungkapkan gitu ya, kebiasaan landasan teori itu untuk peneliti-penelitian yang mungkin sifatnya
lebih ke filosofis ya. Berikutnya sumber penyusunan kajian pustaka dan landasan teori. Ya, ada 3 sumber dalam menulis kajian pustaka. Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Ya. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, atau disertasi. Ada sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi, ya. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder, karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru. Kemudian ada sumber preliminar, ya, berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Contoh sumber preliminar adalah indeks dan abstrak ya. Ya, abstrak itu ya kalau kalian kemudian coba googling atau searching paper dengan judul tertentu, kalian tidak mau membaca paper itu karena halamannya juga banyak ya, antara 10 sampai 20 halaman gitu ya. Kalian bisa baca dari abstraknya. Abstrak itu kan yang di bagian depan dan sifatnya lebih kepada ringkasan dari paper gitu. Dan itu termasuk ke dalam apa yang disebut dengan sumber preliminar atau sumber pembuka istilahnya gitu ya. Atau pengantar, gitu, sumber pengantar. Muhammad Nazir mengemukakan beberapa sumber kepustakaan yang dapat dijadikan sumber dalam menyusun kajian atau studi pustaka. Pertama, buku referensi seperti kamus, ensiklopedi, buku statistik, bibliografi, indeks, dan abstrak. Ya. Kemudian ada buku teks, buku ilmiah yang diterbitkan berkenaan dengan bidang ilmu tertentu. Buku teks itu misalnya kalau kalian belajar tentang hukum perdata ya. Nanti kalau ada dosen yang menulis buku khusus tentang hukum perdata, buku itu dijadikan referensi untuk 16 kali pertemuan dikurangi UTS dan UAS, itu disebut dengan buku teks gitu ya. Dan itu dapat juga dijadikan sebagai referensi. Ya misalnya kalau kalian menulis tentang fikih muamalah ya, kitab-kitab teks, buku-buku teks tentang fikih muamalah juga cukup banyak. Kalian bisa cari PDF-nya gitu ya, fikih muamalah ya, fikih muamalah kontemporer dan seterusnya. Itu bisa dijadikan referensi kalau kalian meneliti misalnya penelitian-penelitian di bidang fikih muamalah. Kemudian ada jurnal, kemudian ada periodikal, majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, atau buku tahunan, yearbook ya, fakta-fakta statistik dalam setahun, buletin, tulisan ilmiah pendek, ada sirkular, tulisan ilmiah pendek dan praktis yang biasa dikeluarkan oleh lembaga negara atau swasta, seperti universitas, lembaga penelitian, dinas, dan lainnya. Leaflet, tulisan yang berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis, diterbitkan lembaga-lembaga negara atau swasta, dan ada annual review, ya, ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa setahun atau berapa tahun yang lampau. Ini diantara referensi yang dapat kalian gunakan dalam menyusun kajian pustaka. Ya. Teknik menyusun kajian pustaka. Ya. Dari Macmillan dan Schumacher sebagai berikut ya. Satu, analisis pernyataan masalah. Cari konsep atau variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan kata kunci. Ya. Konsep ya. Ya, kalau meneliti misalnya tentang masalah fikih gitu ya. Ya kalian cari kata kunci ya berkenaan dengan isu-isu fikih ya. Misalnya kalau isu-isu fikih itu berkenaan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih gitu ya, antara pro dan kontra, atau misalnya problem dalam
apa namanya dalam akad ya ketika diaplikasikan ya tentang hilah ya hilah muharramah ya tentang riba yang terselubung gitu ya misalnya tentang akad yang fasid ya kalau dalam pandangan mazhab Hanafi gitu ya atau akadnya batal itu kurang lebih masalah-masalah fikih ya atau dia mengandung riba ya ribanya jenis riba apa dia mengandung goror ya gorornya ini goror yang fahish atau goror yang yasir gitu ya oh dia mengandung penipuan ya mengandung penipuan di situ apakah penipuan itu sifatnya disengaja dan bisa membatalkan akad dan seterusnya itu kira-kira masalah-masalah fikih ya nah kalau masalah-masalah dalam bidang hukum misalnya pertentangan antara satu undang-undang dengan undang yang lain ada kontradiksi misalnya atau kemudian apalagi masalah-masalah fikih ya eh, bukan masalah-masalah hukum gitu ya eh, eh, tata caranya mungkin tata cara penyelesaiannya adalah yang diatur dalam undang-undang katakan belum sempurna ya kemudian ada klausul-klausul atau pasal-pasal yang multitafsir misalnya. Nah, itu contoh masalah-masalah hukum yang mungkin kalian bisa garap gitu ya. Kalian bisa kemudian uh, uh, fokus di situ. Dan dalam konteks menyusun kajian pustaka, pernyataan masalah, cari konsep atau variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan kata kunci gitu. Jadi dicari lagi fokus masalah kalian apa, kemudian cari variabel-variabel atau cari topik-topik yang berkaitan dengan masalah topik utama penelitian kalian tersebut, kemudian diungkapkan gitu ya, diungkapkan di dalam apa yang dinamakan dengan kajian pustaka. Kemudian mencari membaca sumber sekunder. Ya, apa yang maksud dengan sumber sekunder kalian lihat lagi tadi ya. Kemudian sumber preliminar itu apa? Ya, seperti abstrak gitu ya. Kemudian sumber primer yang terkait ya. Kemudian mengorganisasikan catatan. Mengorganisasikan catatan itu ya dalam menulis landasan teori ataupun kajian pustaka, kalian harus buat yang se apa namanya? eh, yang serelevan mungkin gitu ya. Jangan memasukkan data-data yang tidak ada begitu kaitannya dengan topik penelitian gitu ya. Misalnya kalian membahas tentang masalah fikih dalam implementasi akad musyarakah gitu ya. Tapi kalian terlalu panjang membahas tentang akad musyarakahnya. Kalian tidak fokus pada masalah fikihnya gitu ya. Ya, sementaranya harus dibalik ya. Kalau tentang akad musyarakahnya mungkin kalian masukkan di dalam kajian pustaka hanya dibatasi pada definisinya, rukun syaratnya, at least segitu aja gitu ya. Jadi tidak terlalu berpanjang-panjang. Tidak perlu kemudian mazhab Syafi'i, ulama mazhab ini siapa saja mendefinisikan ini, mazhab Hanafi ini, semuanya kalian masukin gitu ya. Nah, itu kurang istilahnya itu kurang proporsional ya. Sementara topik penelitiannya kebanyakan yang kalian pilih misalnya tentang masalah fikihnya. Berarti fokus kepada masalah fikihnya. Itu yang maksud dengan mengorganisasikan catatan gitu ya. Kalaupun ingin dimasukkan dan dia ada kaitan, tapi lihat lagi proporsionalnya yang mana gitu ya, topik yang menjadi fokus penelitian kalian itu apa gitu ya. Kemudian eh, menulis ulasan terdiri dari pendahuluan, ulasan kritis dan kesimpulan. Nah, ini kurang lebih bagaimana mengorganisasikan penulisan apa namanya kajian pustaka itu sendiri ya. Baik, itu sedikit pengantar dari saya berkenaan dengan kajian pustaka. Kita coba apa namanya coba gali lebih jauh ya. Minggu kemarin kan saya sudah nanya ke kalian masing-masing judul penelitiannya apa. Nah, progresnya sudah sampai di mana kita coba lihat kira-kira apa yang relevan ya, data-data yang dapat dimasukkan ke dalam proposal penelitian kalian gitu ya. Pertama saya coba bertanya ke atau ada yang secara apa namanya inisiatif sendiri ingin dibahas judul penelitiannya. Silakan tunjuk tangan sebelum saya coba tunjuk. Ada?
Kalau gitu saya yang coba nunjuk ya, coba nanya. Yesa, ada Yesa? Hadir Ustadz. Nah, oke, Yesa. Coba dibuka kameranya. Sebentar Ustadz. Oke, Yesa sambil siap-siap. Saya minta yang Ikhwan, Muhammad Fakih. Nah, Yesa udah siap. Coba Yesa, kemarin mau meneliti tentang apa? Dan selama seminggu ini apakah sudah dicoba untuk dimatangkan? Iya Ustadz, kemarin kan masih bingung tuh masalah judulnya apa. Nah sekarang baru dapet judulnya doang Ustadz. Coba Jadi apa? yang Yesa dapat ini tentang analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah. Nah itu apa ya? Maksudnya ini penelitiannya kayak studi kasus gitu, Ustadz. Nah itu studi kasusnya yang terjadi di kampung Ini yang dari mana ini judul ini? Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah. iya. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya tuh dari keluarga sendiri sih Ustadz, dari ini orang tua. Soalnya di rumah kan ada tuh kasus yang kayak gitu. Maksudnya eh, waktu itu pernah belajar kan tentang pemanfaatan objek gadai yang fikih muamalah keseharian itu yang kontemporer. Nah itu tuh ada yang ngebahas itu. Nah ya saya tertarik buat membahas lebih dalam lagi, apalagi ada kasusnya yang terjadi di keluarga gitu Ustaz. Baik, studi kasusnya berarti di daerahnya Yesa, di mana? Di Cikande Ustaz, di Kampung Badak Banyak Masjid. banyak praktek gadai di situ. Iya Ustaz. Istilahnya apa? Pegang gadai atau apa namanya? Paruhan atau apa? Gadai sih ininya Ustaz, istilahnya juga Gadai studi gadai kasus sawah. gadai sawah ya, kita Mm-mm. Cikande. Iya. Oke, analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah. Tadi inspirasinya pelajaran dalam fikih muamalah kontemporer, syariat, gitu ya. Ada perdebatan ulama di situ boleh atau tidak memanfaatkan objek gadai. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya, kalau biaya itu dikeluarkan oleh pemegang gadai, maka dia boleh mengambil manfaat ya. Nah, sementara kebanyakan praktek di negara kita itu tidak seperti itu. Orang minjam uang atau minjam apa namanya, uh, ya minjam uang biasanya ya, minjam uang, kemudian dia menggadaikan sawah gitu ya, Iya Ustaz. dengan perjanjian ada waktu tertentu atau tidak pakai waktu. Nah ini biasanya pakai waktu atau tidak pakai waktu. Misalnya saya gadaikan ini setahun, 2 tahun gitu, atau gimana? Nah kalau yang terjadi di orang tua Yasa tuh nggak ada waktunya Ustaz. Maksudnya misalkan kan gini kasusnya tuh orang tua Yasa misalkan punya emas gitu. Terus ada orang yang mau ngegadai sawah. Ya intinya kayak tadi kan kayak butuh uang, dia butuh uang gitu. Tapi Ya, untuk masalah jangka waktunya itu nggak ditentuin. Jadi misalkan kalau misal orang tua Yasa butuh lagi emas tersebut atau uang tersebut harus bisa dibalikin gitu. oke. Uh, Berarti ini masalah fikih ya sebenarnya. Ada isu-isu fikih tentang pemanfaatan objek gadai. Dan untuk kajian pustakanya, kalau bisa coba cari googling gitu ya, tentang pemanfaatan objek gadai, misalnya kemudian isu fikih atau fikih gitu ya, itu akan sangat banyak dan itu bisa dijadikan sebagai sumber kajian pustaka. Ya mungkin ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak ya, dari literatur yang kita cari tersebut gitu ya. Tinggal tugas kita sebagai peneliti adalah melakukan upaya memilih gitu ya dari berbagai pandangan fikih yang dikemukakan itu, kita
melakukan semacam tarjih ya, tapi tarjih itu secara akademik ya, harus ada dasarnya. Dasar akademiknya apa gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Dan apa namanya, pembahasan ini mungkin kembali lagi ini menjadi tantangan. Ini bukanlah isu yang baru karena praktek gadai seperti di Desa Cikande itu banyak juga gitu ya. Ada yang menyebut ini sebenarnya bukan pinjaman disertai gadai gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah jual beli wafa ya. Kalau dalam jual beli wafa memang dia mirip dengan apa namanya, praktek gadai di situ. Tapi kalau disebut dengan jual beli maka itu adalah dalil atau menjadi dasar bolehnya pemegang gadai untuk memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari barang yang digadaikan kepada pihaknya gitu ya. Sementara hukum asalnya itu tidak boleh. Ya, hukum asal memanfaatkan barang gadai itu kan tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan ya, kecuali jika dia memberi makan kepada kambingnya atau kepada sapi, kepada onta, baru dia boleh mengambil air susunya, kan gitu ya. Jadi kalau dalam konteks tadi sawah yang digadaikan gitu ya, ya kalau kemudian apa namanya, kalau kemudian sawah itu dijaga, tapi kan sawah berbeda dengan kambing. Kambing itu kalau tidak diberi makan dia mati gitu ya. Sawah ya kalau tidak ada istilah dia menjadi hidup atau mati gitu kan, itu sawah kan bukanlah benda hidup seperti hewan gitu. Sementara contoh dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya berkenaan dengan objek yang digadaikan, tapi objek itu adalah makhluk hidup ya. Jadi kalau ingin dikiaskan ke situ itu disebutnya dalam kalangan kajian usul fikih adalah kias ma'al farik ya, mengkiaskan sesuatu hal yang berbeda. Sawah itu bukanlah makhluk hidup ya, kalaupun dibiarkan tidak ada kerugian gitu ya, dalam konteks dia tidak akan mati, kapan saja diserahkan kembali kepada pemilik aslinya, dia bisa kemudian mengolahnya kembali gitu ya. Beda dengan kambing, kalau tidak diberi makan mati, habis masa gadainya dia dihidupkan lagi kan tidak bisa. Itu yang disebut dengan al-qiyas ma'al farik. Makanya kemudian untuk objek seperti itu para ulama lebih cenderung ya, sebagian ulama lebih cenderung menyatakan ini prakteknya adalah bukan praktek pinjaman disertai gadai, tapi ini adalah praktek jual beli bersyarat ya. Misalnya kalau makanya saya tanya tadi, kalau gadainya misalnya setahun 2 tahun, nanti setelah 2 tahun dikembalikan lagi dan uang yang dipinjamkan dikembalikan sama, nah itu disebut dalam istilah fikih ya, fikih di abad pertengahan peradaban Islam sebenarnya. Ini munculnya di abad yang kelima, di abad yang keenam gitu ya. Disebut dengan jual beli al-wafa atau beul wafa. Dan sebahagian membolehkan, sebahagian lagi melarangnya gitu ya, karena diibaratkan dia mengandung apa namanya, mirip dengan praktek riba sesuai dengan kaidah kullu qardin jarabih naf'an bahwa riba gitu ya. Hemat saya ini bisa diteruskan jadi semacam penelitian ya. Ya kalau bisa kemudian dibawakan juga ke praktek-praktek yang lain di Indonesia. Misalnya datang ke pegadaian syariah gitu ya. Barang itu digadaikan, emas yang digadaikan dan seterusnya. Ada biayanya, ada isu-isu fikih juga di situ. Nah, itu kan bisa juga kemudian dijadikan sebagai bahan tambahan. Nah, dalam hal kemudian kajian kepustakaan berkenaan dengan judul penelitian dari dari Yesa ini, mungkin ada beberapa isu yang dapat dicantumkan gitu ya di dalam di dalam proposalnya gitu ya, analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai. Ya berarti kemudian teori ya, teori yang dibahas atau kajian yang dibahas ya tentang pemanfaatan objek gadai
dalam fikih. Nah, itu dieksplorasi misalnya ya. Kemudian apalagi tuh yang kira-kira ya tentang mungkin dibahas ya pemanfaatan ya pandangan-pandangan ulama ya, pandangan ulama atau diskusi fikih ya. Oke, ini sekedar apa namanya apa ya identifikasi awal dari saya gitu ya. Kira-kira nanti yang akan dibahas dalam kajian pustaka itu ya kurang lebih akan berkisar pada hal-hal seperti ini gitu ya. Hal-hal pembahasan ini ya tentang pemanfaatan objek gadai gitu ya. Ya tentu tentang hal ini diawali dulu tentang apa namanya tentang gadai itu sendiri ya. Berarti tentang gadai itu sendiri ya. Ya akad pinjaman disertai gadai dalam rahan ya karena gadai itu dia kan akad yang menyertai ya. Akad gadai itu dia akad syariah yang menyertai akad apa namanya akad pinjaman. Kemudian apa fatwa yang relevan terkait pinjaman dan rahan gitu ya. Pinjaman dan rahan. Kemudian ada pemanfaatan objek gadai dan dalam fikih ya. Kemudian ya di dalam kajian pustaka juga perlu diungkapkan tentang praktek gadai di Indonesia harus dicari itu. Kurang lebih itu ya. Jadi itu sekedar apa namanya gambaran-gambaran saja dari saya gitu ya. Kalau penelitian itu yang akan dilakukan adalah tentang ini analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai. Ya, hukum Islam di sini maksudnya tentu analisis fikih ya. Ya, atau kalau ingin ditambahkan di sini ya menggunakan kacamata apa namanya hukum Islam di Indonesia ada menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah ya atau dan fatwa DSN MUI misalnya ya. Ini sebagai apa namanya sebagai pisau analisis ya. Pisau analisis itu maksudnya sebagai tolok ukur atau sebagai bahan gitu ya, bahan utama. Ya, kitab kompilasi hukum ekonomi syariah, berbicara apa sih gitu ya tentang gadai dan juga berkenaan dengan objek gadai. Kalau DSN ada fatwa nggak sih gitu ya berkenaan dengan rahan, bagaimana kemudian memanfaatkannya dan bagaimana prakteknya gitu ya. Sementara kalau dicermati lebih lanjut misalnya
kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga fatwa itu kebanyakan digunakan untuk praktek yang resmi, ya, lembaga keuangan dalam ekonomi syariah, dalam keuangan syariah misalnya. Tapi kalau dalam praktek yang tidak resmi dilakukan secara dan istiadat oleh masyarakat, terkadang itu tidak sampai menyentuh ke hal itu, ya, kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga fatwa. Sehingga ya itu dibutuhkan kajian lebih dalam dari kita sebagai peneliti berdasarkan kitab kajian-kajian fikih yang ada, ya. Ya, mungkin bisa menggunakan fikih Islam dan adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, bisa menggunakan fikih sunnah karangan Said Sabik, ya misalnya, atau menggunakan kitab fikih dalam 4 mazhab, ya, karangan Abdurrahman Al-Jaziri, ya, apa namanya, al-fiqhu alal mazahib al-arba'ah, gitu ya, fikih berdasarkan pandangan 4 mazhab fikih dan seterusnya. Ya, masukan-masukan dari sekarang sudah sampai di mana? Baru hanya judul, ya? Iya Ustadz, baru hanya judul. Nah, ini tantangannya adalah kalian nanti menulis latar belakangnya, ya. Itu juga tantangan tersendiri, ya, karena apa namanya, menulis latar belakang itu ya susah gampang juga. Ada yang terjebak menghadirkan data-data yang tidak relevan, gitu ya, dengan judul penelitian dan rumusan masalah, enggak kemudian berbicara kemana-mana, gitu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana rumusan bagaimana latar belakang itu memang terfokus, ya, pada rumusan masalah itu atau pada topik penelitian itu, ya, bisa dimulai dari data yang sifatnya umum, kemudian agak lebih khusus, mengerucut, sampai kemudian memang di akhirnya mengarah kepada kepada topik penelitian kita, gitu ya. Jadi latar belakang itu nggak usah terlalu panjang-panjang. Ini 2 halaman aja itu sudah sangat panjang, 2 halaman, ya. 2 halaman cukup lah, gitu ya. Baik, ada lagi yang berkenan mau coba dilihat apa penelitian yang ditulis? Coba saya, Ustaz. Ahmad Irfan Hilmi. Oke, coba. Judulnya itu Ustaz, tentang analisis hukum tentang pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Analisis apa? Analisis hukum tentang pembiayaan mikro syariah Pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. dalam mengembangkan usaha Kecil dan menengah. kecil dan menengah. Oke. Analis seperti ini ya tulisannya. Analisis hukum tentang pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, ya. Ya, Ustaz. Oke. Nah, biasanya fokus penelitian kita itu di awal judul, ya. Ya, meskipun kadang di pertengahan itu ada juga yang menjadi fokus, gitu ya, fokus penelitian kita. Nah, ini kan fokus penelitiannya berarti tentang analisis hukum, gitu ya. Analisis hukum berkenaan dengan pembiayaan mikro syariahnya ini yang saya blok ini nih. Kira-kira dalam pandangan, dalam gambaran apa panggilannya ilmi gitu ya, apa yang akan menjadi fokus dari analisis hukum pembiayaan itu? Apa yang menjadi masalahnya dalam sudut pandang hukum berarti ini? Karena tidak ada embel-embel Islam.
apakah misalnya undang-undangnya kurang cukup, kurang kuat, ya, atau ada klausul-klausul yang tidak clear misalnya, atau apa? Ya, kalau berbicara tentang pembiayaan mikro syariah dari sudut pandang hukum itu gimana? Sudah ada undang-undangnya atau belum gitu ya? Kan sudah ada undang-undang perbankan syariah misalnya. Apa yang maksud dengan analisis hukum tentang pembiayaan mikro syariah itu? Yang menurut apa namanya pandangan Hilmi sendiri. Oke, sebelum terjebak ke sini, Hilmi mau menulis tentang apa? Belum terjebak di judul yang ditulis ini. Kurang jelas suaranya. Ya. Coba dimatikan dulu kameranya, nggak kedengaran suaranya. Kasusnya itu saya coba di kota Depok karena saya terinspirasi dari Ustadz Yang ingin dibahas tentang akad. tentang analisis hukumnya. Hah? Tentang analisis hukum pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan usaha. Oke. Analisis hukum. Analisis hukumnya, iya. Oke, berbicara tentang analisis hukum ya, analisis ya kalau berbicara paradigma hukum di kita itu ada yang sifatnya apa namanya materialnya, materi hukumnya ya undang-undangnya sendiri, ada yang sifatnya formil itu formal acaranya gitu ya, ada yang bersifat apa ya, ada jurisprudensi pandangan-pandangan hukum dari mahkamah gitu ya, atau secara yuridis ada undang-undangnya, ada peraturannya, kan seperti itu kira-kira ya gambaran tentang apa namanya analisa hukum kalau dalam pandangan saya gitu ya. Nah, pembiayaan mikro syariah tentu tidak dapat dipisahkan dari istilah pembiayaan mikro ya, tanpa embel-embel syariah. Pembiayaan mikro itu maksudnya apa sih di Indonesia? Ya. Kemudian landasan hukumnya apa? Bagaimana pengaturannya? Kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dalam konteks pembiayaan mikro syariah tentu kembali lagi ke undang-undang ini berarti. Undang-undang yang berbicara tentang pembiayaan mikro syariah itu apa? Kemudian di dalam undang-undang itu apakah sudah komplit gitu ya, mengandung hal-hal yang dibutuhkan untuk apa namanya untuk pelaksanaan pembiayaan mikro syariah itu sendiri gitu ya. Kalau memang sudah komplit misalnya, apa kaitannya dengan pengembangan usaha kecil dan menengah? Apakah hal itu berdampak baik untuk pengembangan usaha kecil dan menengah misalnya, gitu ya. Nah, berarti fokusnya di situ, berarti analisis apa namanya dasar-dasar hukumnya dari sudut pandang hukum positifnya. Berarti fokusnya ilmi di situ nanti pembahasan ini ya. Apakah dianggap cukup atau tidak gitu ya. Tentu kemudian dikembalikan lagi ke teori-teori hukumnya. Berarti nanti dicari teori dasar hukum yang kuat itu gimana sih dalam sudut pandang hukum positif gitu ya. Dia sudah komplit, dia sudah clear. Clear itu dalam artian apa gitu ya. Jadi akan dituntut untuk mencari teori-teori di dalam bidang hukum positif yang berkenaan dengan apa namanya kelengkapan ya, kelengkapan undang-undang, kelengkapan peraturan untuk menyokong ya suatu isu tertentu. Kalau di sini kan isunya adalah tentang pembiayaan mikro syariah yang apabila dasar hukumnya itu kuat tentu nanti akan berpengaruh kepada upaya pengembangan usaha kecil dan menengah gitu ya.
Tentu juga tidak terlepas di sini nanti bagaimana mendefinisikan mikro syariah itu sendiri apa sih gitu ya. Usaha mikro itu apa? Usaha kecil menengah itu apa gitu ya. Kurang lebih itu ya menurut saya ya. Karena kalau saya coba breakdown misalnya tentu adalah tentang dasar hukum ya. Eh, dasar hukum apa ya? Pembiayaan mikro syariah. Undang-undang, peraturan pemerintah, ya. Kemudian dari sisi dasar hukum tersebut, ya, dari sisi kuat atau lemah, lengkap atau tidak lengkap, jelas atau tidak jelas. Nah, nah ini tentu yang tahu tentang hal ini adalah teori-teori yang ada di dalam mata kuliah hukum ya. Berarti nanti Ilmi cari apa namanya referensi teks ya yang relevan untuk berbicara tentang hal ini. Ya mungkin ada pengantar ilmu hukum, kemudian ada hukum perdata, di kita ada hukum acara perdata gitu ya. Cari lagi teori-teori yang relevan berkenaan dengan dasar hukum gitu ya. Misalnya kerangka hukum untuk pengembangan ekonomi. Nah, cari itu ya. Baik, Ustaz. Fokusnya di sini berarti nih. Ya, teori tentang apa namanya? Tentang dasar hukum ataupun kelengkapan hukum untuk berkenaan dengan pembiayaan mikro syariah gitu ya. Kalau undang-undang berarti apakah cukup dengan undang-undang perbankan syariah atau ada nggak undang-undang koperasi syariah? Karena mikro itu kan lebih lebih dekat dengan pembahasan tentang koperasi ya, lembaga keuangan mikro gitu ya. Kemudian apa kaitan ya? Cari juga di kajian pustaka itu hubungan dasar hukum dengan ini sendiri dengan uh, objek penelitian gitu ya. Objek penelitiannya tentang ya objek penelitiannya itu tentang pembiayaan mikro dan juga pengembangan UMKM ya. Apa hubungan dasar hukum dengan pembiayaan mikro dengan pengembangan UMKM? Ya, dia punya hubungan yang kuat nggak? Ya, berarti dicari juga literatur yang berbicara tentang hal ini. Gitu ya. Baik, Ustaz. Ya, banyak kemudian yang mungkin dapat dikembangkan dari judul ini ya untuk dimasukkan nanti dalam kajian pustakanya. Dengan fokus penelitian sekali lagi adalah tentang analisis hukum ya. Nah, analisis hukum ini perlu diperjelas juga menurut saya ini. Karena mungkin masih sangat umum gitu ya. Ya, coba dicari lagi pembahasannya yang memang secara spesifik yang ingin dibahas apa. Karena analisis hukum itu kan macam-macam ya. Apakah materinya, apakah kemudian hukum acaranya misalnya, atau apakah berkaitan dengan eh, sumber hukum yang bersifat jurisprudensi atau yang bersifat apa gitu ya. Coba dicari lagi ya. Itu lebih banyak di mata kuliah hukum berarti digali lebih jauhnya. Gitu ya Irfan ya. Iya, Ustaz. Baik. Baik, sudah pukul 6 kurang seperempat ini kita cukupkan ya. Baik, Ustaz. Ya, saya reminder kembali ya. Kalian mohon disiapkan mulai menyusun proposalnya
dan untuk UTS nanti saya masih belum mematangkan apakah bentuk UTS-nya seperti apa gitu ya. Akan tetapi tugas dari mata kuliah ini adalah kalian sudah jadi nanti proposalnya. Ya kalau tadi ada judul, setelah judul itu mulailah ditulis apa yang disebut dengan latar belakang penelitian, kemudian mulai ditulis juga rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, gitu ya. Manfaat penelitiannya dicoba diidentifikasi ini buat apa sih manfaat penelitiannya, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada kajian pustaka apa aja yang relevan dengan topik penelitian atau apa yang relevan dengan rumusan masalah yang kalian identifikasi gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini baru 24 yang join ya. Iya, San. Yang kalian semuanya 29. Ada 5 yang tidak join. Mohon nanti ya kalau ada yang izin segala macam mohon disampaikan ya ke ketua kelas gitu. Baik, San. Yang izin Ya, yang sih, izin. San. Yang izin belum ada info yang izin. Tapi ada yang satu PC 2 orang, San. 1 orang. Taki dan Dio. Baik, 5 orang yang saya asumsikan saja semua hadir ya. Dan semuanya hadir ya. Nanti absensi yang sebenarnya mungkin pas kalau kita kelas secara offline lah gitu ya. Karena ini sudah cukup banyak ya 24. Kalau memang ada sebagian yang yang satu device berdua atau ada masalah koneksi internet ya karena kondisi lagi kurang bagus ya cuacanya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Lah, jadi orang cantik.